emak dan anak, emak dan burunya. Luar biasa dong, berikan kemuliaan buat Tuhan dong. Nah, keren ya. Dan perhatikan nggak tadi tim musik cowok semua gitu ya? Oh, pada ragu-ragu kasih ininya. Mereka udah berseragam lagi, luar biasa tuh. Oke. Yang lagi juga selamat ulang tahun buat yang berulang tahun. Tadi Nora dan Panli. Panlinya nggak hadir ya? Nggak hadir, oke, nggak apa-apa. Saya ada cerita sedikit nih tentang yang Panli ini. Jadi waktu hari apa ya? Ini kan hari Minggu, hari Sabtu. Masalah hari Jumat deh, saya lupa ya. Antara hari Jumat atau hari Sabtu. Saya lagi saat teduh pagi itu. Nah sebenarnya inang Mama Fanli udah WA istri saya. Oh ya, istri saya nggak bisa hadir karena masih batuk flu. Tolong datang ya dah, Fanli ulang tahun bla bla bla. Tapi omongan percakapan mereka itu baru di-share kalau nggak salah Jumat lah, Jumat pagi itulah. Nah saya lagi saat teduh, itu topiknya itu yang saya baca tentang jangan khawatir. Gitu kan ya, salah satunya, bukan satu-satunya. Nah jadi screenshot si Inang Mama Fanli dengan istri saya itu bilang, Eda, nanti jangan makan dari rumah ya, kita makan di sini saja. Hanya kayak gitu omongannya, tapi karena yang saya baca pagi itu tentang jangan khawatir. Salah satunya dikatakan jangan khawatir apa? Untuk apa yang engkau makan. Itu langsung kena ke saya. Saya mengalami encounter dengan Tuhan. Iya ya, Tuhan tegaskan ke saya, jangan pernah engkau khawatir akan makananmu. Lihat, engkau mau diundang makan. Orang lain beracara untuk putrinya, tapi kita diberkati. Haleluya. Saya nangis Bapak Ibu. Saya nangis Tuhan ya. Benar Tuhan. Gak perlu aku khawatir untuk makanan, pakaian. Waktu itu masih sakit. Apalagi untuk tubuh. Karena tubuhmu lebih berharga daripada apapun juga. Lebih indah daripada bunga bakung yang bahkan dari pakaian baju yang dipakai Salomo kalah jauh. Hidupmu lebih berharga. Amin. Ya, itu sedikit pembukaan. Yang kedua, hari Selasa minggu lalu kami tuh meeting Bapak Ibu ya, kami meeting. Dan seingat saya dari Seninnya tuh saya udah mulai batuk gitu malam. Yang pertama sih seingat saya istri saya gitu ya. Baru kami batuk-batukan lah malam itu. Dan Selasa itu kami ke pasar. Terus sorenya kami meeting, siang sore meeting lah gitu ya, dengan beberapa rekan dan pemimpin. Nah pulangnya itu setelah minta resep dari abang kita Horas, wah itu benar-benar Bapak Ibu, itulah yang mungkin udah lama nggak pernah sakit kayak gitu ya. Jadi demam, sakit kepala, badan juga sakit gitu ya, batuk gitu ya, jadi nggak bisa tidur gitu ya. Nah itu hari Selasa. Hari Rabu akhirnya saya bilang sama kawan-kawan, saya kayaknya Jumat nggak yakin saya bisa hadir ibadah gitu ya, saya minta izin gitu ya. Saya bersyukur ada rekan-rekan yang di sini, dan saya bilang saya minggunya aja. Dan ya puji Tuhan gitu ya, dalam perjalanan waktu cukup berubah gitu ya, cukup mengalami kebaikan kemurahan Tuhan. Hanya istri saya belum bisa hadir karena tadi malam pun dia nggak bisa tidur. Baik Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana kondisi Bapak Ibu satu minggu ini. Apakah Bapak Ibu sehat-sehat semuanya? Puji Tuhan. Kalaupun Bapak Ibu saat ini sedang sakit dalam proses pemulihan, puji Tuhan. Tuhan bekerja. Karena waktu saya ngalamin yang sakit itu, saya nggak pasrah gini, ya udah saya berdoa dalam nama Yesus, saya bilang. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya, Tuhan Yesus sudah pulihkan saya, Tuhan Yesus sudah, dan seterusnya. Perkatakan itu ya. Saya ingin ngobat, tapi saya perkatakan juga dengan iman. Saya sudah sembuh, saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Sambil jaga makanan gitu ya, jaga pola tidur. Saya sudah sembuh, saya sudah sembuh, saya sudah sembuh.
Ya puji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Katakan itu ya. Dari beberapa kali hamba Tuhan juga mengatakan demikian. Ya, hari ini judulnya itu adalah iman yang mengatasi segala hal. Udah ada di atas ya. Ya. Iman yang mengatasi segala hal. Sengaja saya tuliskan iman yang huruf besar karena kita hari ini akan banyak bicara tentang iman. Dan dia mengatasi segala hal. Bukan hanya satu hal, tapi segala hal. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5 dikatakan demikian, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Cuma Ibu Gembala yang ngomong. Apa? Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Baru Bapak dan Ibu Gembala yang ngomong. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita. Bukan iman gembala, bukan iman pembimbingmu, bukan iman bapak ibumu, bukan iman ketua sinode, tapi iman engkau dan saya, kita. Iman engkau dan saya masing-masing yang mengalahkan dunia. By the way, tadi saya pas lihat Inang nih, tadi nangis. Nanti kita cerita-cerita ya, Nek. Kenapa nangis ya? Pengen tahu juga nih. Daniel nggak bandel karena maaf saudaraku. Saya udah liatin piatu Nang, ya. Puji Tuhan, Daniel masih punya mama ya, luar biasa. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Baik, kita lanjut. Ini dia poin-poinnya dari 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Yang pertama Bapak Ibu, jelas dia ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan momen ini, kenapa ditulis 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5? Adalah waktu itu ada ajaran-ajaran tentang Gnostik. Apa itu Gnostik? Dia ada hubungannya juga dengan agnostik. Gnostik itu dia menolak keilahian Yesus. Yesus sebagai Tuhan, bukan Yesus sebagai nama Yesus jamak waktu itu. Sampai sekarang pun masih jamak digunakan di Amerika Selatan, di Filipina. Tapi Yesus yang dimasukkan di sini adalah Yesus sebagai Tuhan. Jadi aliran Gnostik itu menolak keilahian Yesus. Artinya dia juga menolak keilahian Yesus sebagai keselamatan. Dia hanya mengakui pengetahuan dan bukan iman. Nah, ini menariknya Bapak Ibu. Ternyata pengetahuan bisa kebablasan kalau tidak di dalam Kristus. Pengetahuan penting, tapi kalau di luar Kristus, dia bisa menolak Kristus. Itu yang terjadi dengan teori evolusi Darwin. Hati-hati Bapak Ibu ya. Banyak perdebatan iya, tapi kita mengakui hanya firman Tuhan. Nggak ada itu evolusi. Nggak ada. Dari maaf ya, binatang kemudian jadi kita sekarang. Aku nggak mau punya leluhur binatang ya. Nggak tahu Bapak Ibu mau punya leluhur binatang? Saya nggak mau. Ya, leluhur saya adalah manusia pasti. Ya, itu salah satunya. Kemudian, jadi dia berlawanan. Pengetahuan dia berlawanan dengan iman, karena dia memakai akal pikiran manusia semata-mata, bukan yang dari Tuhan. Yang kedua, justru penekanannya di Rasul Yohanes di 1 Yohanes 4, 5 ayat 4 dan 5 adalah iman kepada Yesus sebagai anak Allah. Iman kepada Yesus sebagai anak Allah. Karena tadi Gnostik melawan, itu lawannya.
Dan itulah dasar kemenangan atas dunia. Dunia pengertiannya bukan secara fisik, tetapi yang tadi itu, pengetahuannya dan lain sebagainya. Karena udah ada dosa, makanya jadi lawan daripada iman, daripada Yesus. Yang ketiga, Rasul Yohanes menulis bukan dari menara teologi. Dia bukan teologi, bukan pengetahuan, tapi dia dari pengalaman hidup. Dia murid Tuhan, salah satu murid Tuhan, bahkan murid Tuhan yang paling dikasihi, Yohanes. Dia tahu, dia lihat, dia berjumpa, dia bergaul dengan Tuhan, dengan firman yang hidup. Jadi dia nggak bilang bukan katanya, aku ngalamin. Yohanes bilang aku ngalamin sendiri, berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan sumbernya, sumber mujizat, sumber segala satu, dengan firman yang hidup. Dia jumpa. Oke. Next, 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 17 dikatakan begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kadang-kadang bagi beberapa orang kok bertolak belakang dengan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Iya, maksudnya bukan dunia bumi ini yang dimaksud 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 17. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Maksudnya, kalau Yohanes 3 ayat 16 maksudnya adalah mengasihi orang-orang yang ada di dunia. Tapi ini dunia dengan pikiran-pikirannya, dunia dengan prinsip-prinsipnya, dunia dengan pengetahuannya tadi. Bisa kita mengasihi, nggak bisa kita ikutin paham-paham dunia, LGBT dan lain sebagainya, ya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, ini maksudnya tadi Bapak Ibu, keinginan mata, keinginan daging. Kita semua masih punya keinginan daging. Saya juga masih punya, ya. Bohong kalau tidak punya keinginan daging. Keinginan mata, semua kita masih punya keinginan mata. Dan yang terakhir apa? Keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, yang tiga ini kita bergumul menghadapinya hari demi hari, waktu demi waktu. Sekarang pertanyaannya, ada yang bisa melewatinya, ada yang gagal melewatinya, atau jatuh keinginan daging, keinginan mata, ya, masih ini dengan pornografi, percabulan, masih ngomongin orang, sakit hati, masih lagi sombong, berbohong, angkuh, kasar mungkin, ya, pelit, rakus, gitu kan, ya, maunya berfokus pada diri sendiri dan lain sebagainya. Kita semua dicoba itu, saya yakin. Tapi puji Tuhan, karena kita bicara tentang iman, kita bisa melewati itu, kita bisa melampaui itu, kita bisa mengalahkan itu. Amin. Nah, balik lagi, next, tentang gnostik, Bapak Ibu. Dikatakan yang tadi udah jelas, dia menolak keilahian Yesus, ya. Dia menolak. Dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak. Yang kedua, Gnostik ini adalah gerakan keagamaan kuno. Jadi Bapak Ibu, ini dari zaman Rasul Yohanes. Jadi kalau dia masih ada sampai sekarang, ya, zaman dulu udah dicobain, zaman sekarang masih dicobain. Oke. Jadi nggak usah terlalu kaget. Dia katakan pengetahuan atau gnosis sebagai jalan keselamatan utama. Dia pakai pengetahuan.
Bukan tidak boleh Bapak Ibu ya mempunyai hikmat pengetahuan, boleh dong. Apa dikatakan firman Tuhan? Takut akan Tuhan adalah iya. Tapi kalau hikmat dan pengetahuan itu melampaui Tuhan, itu yang kita harus takut. Satu hari 24 jam. Dengan pengetahuan kita tahu satu tahun ada sekian hari, ada sekian bulan, hujan kapan, musim kemarau kapan, kita tahu. Yang di kampung kita tahu kapan bercocok tanam mulainya, kapan menuainya dan lain sebagainya ya. Itu pengetahuan. Dengan pengetahuan juga kita tahu kalau lampu merah itu berhenti. Kalau lampu merah Bapak Ibu jalan, berarti Bapak Ibu nggak punya pengetahuan. Maaf nih ya, saya ngomong kasar ya. Kalau lampu merah Bapak Ibu jalan, berarti Bapak Ibu nggak punya pengetahuan. Lampu hijau berjalan, lampu kuning, iya, bukan malah ngebut. Ya bersyukur ya sekarang di Batam udah dibikin lagi, tambah lagi pengetahuan di jalan, dibikin lesnya kuning, yang supaya 2 jalur untuk pengendara motor. Artinya dengan itu Bapak Ibu lihat, butuh dididik, butuh aturan untuk supaya pengetahuan itu ada. Itu hal yang sepele Bapak Ibu. Itu pun pro kontra ya, begini begitu, itu udah mau diatur. Batam diberikan jalan yang bagus, tapi orang-orangnya tidak teratur karena dari seluruh Indonesia datang ke sini, dari hutan, dari kampung. Baru bisa naik motor. Kejadian kemarin ya dengan saudara kita Pak Airik, ditabrak oleh orang yang baru datang dan mungkin jangan-jangan dia baru bisa naik motor. Nah, itu Bapak Ibu. Yang berikutnya dia pahamnya dualistik. Materi itu jahat katanya, roh itu baik. Tapi perhatikan, rohnya huruf kecil. Pengetahuan mistis dan esotris. Apa maksudnya esotris? Maksudnya tertentu. Enggak semua orang bisa mengetahui ini. Itulah agnostik. Gnostik Bapak Ibu. Enggak semua orang bisa menurut paham mereka yang diselamatkan. Orang-orang tertentu dengan kualifikasi tertentu. Makanya dia berlawanan dengan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan tidak seperti itu. Dalam firman Tuhan dikatakan semua orang yang percaya kepada Yesus diselamatkan. Semua orang. Tapi ini tidak. Itu bedanya. Itu makanya berlawanan dengan firman. Dan Tuhan sendiri mau semua orang diselamatkan. Tapi harus percaya kepada Yesus. Tidak serta-merta engkau harus percaya. Next, Ibrani 11 ayat 1-3 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini sangat klasik dan mendasar. Dasarnya dari segala sesuatu yang engkau dan saya harapkan, dan itu jadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini menarik Bapak Ibu. Karena pasti tidak akan masuk akal, tidak akan bisa sesuai pengetahuan. Iya, inilah iman. Iman itu tidak logik Bapak Ibu. Gimana logik Bapak Ibu? Engkau bisa membelah laut merah? Gak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa ceritanya engkau bisa membelah laut. Tidak bisa engkau bisa mencelitkan mata orang buta hanya dengan meludah. Itu yang dilakukan Tuhan kita. Tidak bisa perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun disembuhkan hanya dengan menjamak jumbai Tuhan. Gak masuk akal Bapak Ibu. Itulah iman. Perempuan itu beriman. Yang buta itu beriman. Yang lumpuh beriman. Yang bisu beriman. Bahkan Lazarus yang mati dibangkitkan
Karena dua saudarinya beriman. Bagaimana mungkin Lazarus beriman? Lazarus sudah mati. Yang beriman saudarinya. Walaupun waktu itu dia berpikir, ya Tuhan, tapi dia beriman. Maria dan Marta. Next. Ini keterangan yang Bapak Ibu. Ibrani 11 ayat 1 dan 3 ini ditulis oleh penulisnya karena waktu itu jemaat sedang goyah imannya karena menghadapi penganiayaan. Selain tadi gnostik, ada penganiayaan. Waktunya mungkin nggak terlalu beda jauh antara 1 Yohanes dengan Ibrani. Mereka mengalami penganiayaan, mungkin secara fisik, mental. Mereka ngalamin itu. Kita juga ngalamin itu sekarang. Ya, kita ngalamin itu. Yang kedua, Paulus atau muridnya mendorong untuk tetap teguh. Dikatakan iman adalah dasar yang kokoh dari pengharapan dan bukti dari hal-hal yang belum terlihat. Dia menguatkan jemaat di Ibrani supaya mereka tetap kuat sekalipun mengalami penganiayaan. Bahwa ada pengharapan, ada bukti-bukti dari hal yang belum mereka lihat akan terjadi. Waktu itu zaman penjajahan Romawi, bagi orang Romawi iman itu loyal kepada kaisar. Iya betul, bagus. Tapi masalahnya kaisar terbatas. Setuju? Kaisar nggak kekal, Bapak Ibu. Jadi dia loyal kepada Kaisar Agustus, loyal kepada Kaisar Julius, loyal kepada Kaisar Agustinus, loyal kepada kaisar yang memerintah. Tetapi di dalam kekristenan, iman sejati, kesetiaan mutlak kepada Allah. Bukan berdasarkan periode waktu tertentu, bukan kepada jangka tertentu, rejim tertentu, tapi kepada Tuhan. Dia kekal. Mau engkau anak-anak, engkau tetap percaya kepada Tuhan. Mau engkau remaja, engkau tetap percaya kepada Tuhan. Mau engkau sudah pemuda, engkau tetap percaya kepada Tuhan. Mau engkau sudah berkeluarga, engkau tetap percaya kepada Tuhan. Mau engkau sudah tua, engkau tetap percaya kepada Tuhan. Mau engkau sakit, engkau tetap percaya kepada Tuhan. Engkau sehat, engkau tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mau engkau sedang kecelakaan seperti kemarin, ataupun saudara kita alami, tetap percaya kepada Tuhan. Mau engkau sedang diberkati ataupun tidak, engkau tetap percaya kepada Tuhan. Awet Tozer mengatakan iman bukanlah pelarian dari realitas. Ini menarik Bapak Ibu. Iman bukan pelarian dari realitas tadi. Aku sedang sakit, aku sedang bergumul. Iman itu bukan lari dari itu, tapi dikatakan kekuatan untuk mengubah realitas dengan kebenaran. Jadi realitas dihadapi dengan kebenaran, dengan firman Tuhan, bukan pengetahuan. Tidak juga lari dari realitas, menyimpang, menghindar, tapi dihadapi. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Bisa diikuti sampai di sini? Baik, next. Iman ternyata asal katanya dari pistis, bahasa Yunani. Pistis. Artinya percaya dengan kesetiaan yang aktif, kepercayaan total yang menghasilkan tindakan. Itulah Yakobus 2 ayat 17. Ada yang bisa membacakan? Satu orang boleh? Yakobus 2 ayat 17. Silakan. Adakah? Yakobus 2 ayat 17. Dan juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu adalah dekatnya dalam hati. Iya. Kalau tidak disertai perbuatan, dia mati. Percuma. Zong, omong kosong. Kalau kau katakan aku beriman tapi gak ada perbuatannya.
Jadi iman harus disertai dengan perbuatan. Puji Tuhan ya. Kita beriman punya gedung baru, kita mau berbuat. Salah satunya dengan janji iman nantinya. Itu berbuat. Kita sudah berdoa. Walaupun yang kita lihat sekarang seperti ini, tapi kita percaya. Percaya dengan firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Yes. Yang kedua, yaitu dia pistis atau peito. Artinya dia yakin, tunduk, dan taat. Kepercayaan menghasilkan ketaatan. Jadi poin kedua, dia bicara tentang ketaatan. Kalau tadi kan iman tanpa perbuatan, ini engkau harus taat. Kalau engkau mau taat, engkau harus tunduk. Kalau engkau mau tunduk, engkau harus yakin. Inilah semuanya Bapak Ibu. Kau yakin, kau tunduk, dan kau taat. Itulah iman. Kalau di luar itu bukan iman. Makanya kita baca di firman Tuhan, hal-hal yang tadi tidak akan masuk akal, tidak pernah masuk akal. Ya, tidak akan pernah masuk akal karena dia iman. Next, mengalahkan dunia. Ya, mengalahkan dunia ini asal kata dari bahasa Yunani-nya nikao. Katakan nikao. Nah, nikao ini asal katanya sama dengan merek sepatu Nike. Nike. Selamat datang Inang. Ya, selamat datang Inang Guru Aritonang. Ya, asal katanya sama dengan Nike, merek sepatu. Pas pula aku pakai kan Nike, itu ya. Ya, ternyata dia artinya itu adalah menang, mengatasi, menguasai. Nikau. Kemenangan yang sudah dimenangkan melalui Kristus. Jadi Kristus Tuhan kita sudah menang. Tapi dikatakan harus dihidupin setiap orang percaya. Tuhan kita sudah menang, tapi saat ini kita harus menghidupinya, orang percaya. Katakan amin. Amin. Ya. Kristus sudah menang, kita harus menghidupinya. Dengan segala sesuatu yang kita alami. Mungkin saat ini tidak seperti atau belum seperti yang kita harapkan. Ya, klasik. Berarti aku masih sakit nih. Udah berapa lama aku batuk nih? Udah berapa lama aku begini nih kondisi ini? Mungkin menyangkut pekerjaan, mungkin menyangkut ekonomi, finansial, keluarga besar, masih begini-begini. Tapi firman Tuhan, Kristus sudah menang. Tadi lagunya kan nih, lebih dari pemenang. Halo? Lebih dari pemenang. Inilah kita nih, lebih dari pemenang. Yang ketiga, bukan hasil usaha manusia. Mengalahkan dunia itu bukan karena usaha kita. Kalau Bapak Ibu perhatikan apa yang terjadi di Perjanjian Lama, kerajaan Yehuda diserang, tapi Tuhan tolong. Salah satunya gitu ya, banyak. Bukan karena usaha manusia, tetapi karena Tuhan. Yohanes 16 ayat 33. Ada yang bisa bantu juga? Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33.
Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan. Yes, Tuhan katakan aku telah mengalahkan dunia. Katakan bersama-sama yuk, 2, 3, ya. Aku telah mengalahkan dunia. Akunya bukan aku, tapi itu. Jadi Tuhan udah mengalahkan dunia. Jadi jangan takut. No worry. Berarti kalau jangan takut dan no worry, muka kita nggak akan kusut, muka kita nggak akan suram, muka kita nggak akan dan lain sebagainya. Amin. Amin. Sekalipun sedang sakit, sekalipun sedang bergumul berat, tapi muka kita beda dengan orang dunia. Ya, kita beda ya. Ya, karena Tuhan sudah mengalahkan dunia. Tuhan sudah mengalahkan dunia. Bukan aku Tuhan, tapi kita menghidupinya. Keren kan? Next. Yakin hal-hal yang tidak dilihat. Ibrani 11 ayat 1. Itu adalah bukti atau kepastian batin tidak dapat dilihat dengan mata. Nggak dapat dilihat dengan mata, tapi dirasakan oleh roh manusia yang percaya. Haleluya. Gimana ya? Dia nggak logik, dia nggak bisa dilihat dengan mata, tapi percaya dalam hati. Itulah iman. Itulah mungkin yang dilakukan pemimpin kita di tempat ini. Dia menolak tawaran untuk menjadi kepala cabang di kota lain karena dia percaya. Ada Tuhan taruhkan sesuatu di sini bagi dia. Iman meneguhkan hal-hal yang belum ada secara fisik. Belum ada secara fisik, tapi iman itu meneguhkan. Itu yang saya lakukan dulu. Sebelum saya dan istri dan almarhum orang tua saya ke Israel, beli dulu bendera Israel. Itu tahun 90. Gitu kan ya Bapak Ibu ya, masih SMA. Beli dulu bendera Israel, baca dulu artikel tentang Israel. Dan kejadiannya 24 tahun kemudian Bapak Ibu. Oh ini Israel. Oh gini naik penerbangan jarak jauh ya, 8 jam dari Jakarta ke Abu Dhabi. Gitu kan ya. Kayak gini naik pesawat yang berbadan lebar ya, tempat duduknya kalau nggak salah ya 353. Nah, berapa tuh? 11 deret Bapak Ibu. Bisa jalan. Oh gini rasanya ya. Terbang dari Abu Dhabi ke Kairo, mendarat di Kairo tengah malam. Oh ini Mesir, ini Sungai Nil, itu piramid, itu Sphinx, gitu kan ya? Oh, seperti ini ya. Oh, di sini tempat Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, besar di Nazaret. Oh, ini ikan yang Petrus itu, kira-kira gitu ya. Beriman Bapak Ibu. Oh, begini di laut mati ya, memang bisa terapung. Tapi asinnya minta ampun. Punya nggak Bapak Ibu kayak gitu? Punya dong. Itulah iman. Milikilah itu. Itulah iman. Belum ada tapi membayangkan. Ya, lakukan dari hal yang kecil. Makanya beli bendera Israel, baca artikelnya, punya paspor, ya kan ya. Jadi makanya langkah awal nyebrang ke Singapura dulu, gitu kan ya, baru ke yang lebih jauh. Katakan itu, sakit penyakit, katakan aku sudah sembuh, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh, aku pintar, yang pelajar, yang sekolah, aku bisa, aku mampu,
Aku ingat. Bisa juga sih, aku mau kurus. Ya bisa dong. Ngomong dulu gitu, aku kurus, aku sehat. Tapi harus disertai dengan exercise, diet, makan makanan sehat dan bergizi, istirahat yang cukup. Iya dong. Ngomong kosong dong, mau bilang gitu tapi mau suka-suka gitu ya. No. Sama aja Bapak Ibu ya. Mau jabatan yang bagus ya, tapi nggak mau, disuruh malas-malasan. Ada kesempatan untuk belajar, dia aja lah. Si itu aja lah. Lewat semua Bapak Ibu. Bersyukur ya untuk ada beberapa orang di tempat ini yang memiliki jabatan-jabatan tertentu. Bersyukur Bapak Ibu. Nggak semua orang bisa seperti itu, punya kualifikasi seperti itu. Dan Tuhan sedang menaruhkan iman dalam hidupmu dan hidupku. Yang berbisnis juga ya, miliki itu Bapak Ibu. Miliki itu. Iya, miliki itu iman. Oswald Chambers mengatakan, faith is not believing in spite of evidence. Percaya bukan karena sekedar bukti, tetapi obeying in spite of consequences. Tapi dia bilang ketaatan karena ada konsekuensinya. Oswald Chambers mengatakan demikian. Iman itu juga adalah tindakan nyata. Selain dia tidak masuk akal, tapi dia tindakan nyata. Dikatakan Abraham percaya kepada Allah dan imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Bayangkan Bapak Ibu di Kejadian 15 ayat 6. Kita baca ya. Kejadian 15 ayat 6. Ada yang mau bacakan buat kita semua? Silakan. Satu orang. Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yes. Percayanya apa? Dikatakan begini. Lalu ayat 5, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Coba kita lihat ke langit. Oh, ada plafon. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya Abraham, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Itulah Bapak Abraham, Bapak orang beriman. Dia belum punya satu orang anak pun, tapi waktu Tuhan suruh lihat bintang di langit, hitung kalau bisa, itulah sebanyak keturunanmu, dia percaya. Itulah engkau dan saya. Tidak percaya bukan karena kita sudah melihat, tapi kita percaya karena apa? Karena apa? Ya, karena iman dan karena ada firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Abraham, dia percaya. Jadi iman selalu berkait dengan firman Tuhan. Iman selalu berkait dengan firman Tuhan. Makanya kita butuh firman. Kita butuh tahu firman. Kita butuh tahu firman. Kita butuh baca firman Tuhan, hafal, lakukan firman Tuhan. Yang kedua, Musa menolak jadi anak Firaun karena dia tahu upah surgawi. Ibrani 11 ayat 24-26. Dia nggak mau dengan kemewahan Mesir, nggak mau, dia tolak karena dia melihat upah bukan yang di bumi tapi di surga. Yang ketiga, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia menjadi teladan iman sempurna. Ibrani 12 ayat 2. Dikatakan begini Bapak Ibu, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Itulah yang tadi ditolak oleh Gnostik, yang memimpin kita dalam iman. Dia sudah memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang
sempurna melalui Yesus. Kalau engkau dan saya mau beriman, harus melalui Yesus. Harus ada firman Tuhan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dia adalah teladan iman yang sempurna. Dia taat sampai mati di kayu salib. Perfect. Luar biasa. Iman bukan hanya percaya Allah ada, tapi hidup dalam kesetiaan penuh pada kehendaknya. Jadi bukan hanya percaya Allah ada, tapi kita hidup dalam kesetiaan. Tadi ya, ketaatan, kesetiaan penuh, kesetiaan penuh, bukan setengah, bukan 3/4, penuh. Corrie ten Boom katakan, ini orang di Belanda, faith, iman, melihat yang tidak terlihat. Believe the incredible, percaya hal yang luar biasa. Dan receive the impossible, menerima yang mustahil. Haleluya. Ini Corrie ten Boom. Waktu itu lagi perang dunia kedua, antara hidup dan mati. Ini dia menyelamatkan orang-orang Yahudi dan lain sebagainya. Makanya dia bisa menuliskan ini. Apakah saat ini ada yang sedang menghadapi hidup dan mati? Engkau dan saya harus beriman. Engkau dan saya harus pegang firman Tuhan. Dan harus melalui Yesus. Next. Iman adalah saluran anugerah Allah. Ya. Iman itu salurannya. Anugerah Allah disalurkan melalui iman. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oh ini. Udah keringatan. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, ayat ini ada di buku apa? 4NT ya? Betul? Betul kan? Buku PA 4NT kan? Bingung. Iya, karena kami ada melayani orang keluarga dan kami ajarin ini gitu ya. Kami ajarin, istrinya udah lebih dulu tahu, tapi kami ajarin lagi keluarga ini. Luar biasa perubahan. Ya, luar biasa. Di situ juga kami belajar, iya, inilah namanya iman. Disinilah iman bekerja bagi keluarga ini. Entah siapapun yang beriman di keluarga itu, entah istrinya kah, entah suaminya kah, entah anaknya yang nggak normal, Bapak Ibu. Maksudnya nggak normal kayak kita ini, anak yang paling besar. Ya keluarga ini bukan yang tanda kutip baik secara finansial baik, kurang juga Bapak Ibu. Tetapi saya melihat itulah iman. Makanya sampai mereka minta kami layani mereka gitu. Keren kan ini? Jadi, maaf nih ya, kalau sampai engkau sudah punya pembimbing, tapi engkau ogah-ogahan, kasihan deh lo. Ini orang, tolong layanilah kami. Dia panggil saya itu, layanilah kami toh. Keren kan? Ini bukan jemaat kita loh, bukan jemaat di tempat kita, tapi dia rindu mengenal firman Tuhan. Karena dia tahu ada masalah dia mungkin punya masalah dulu, iya dulu, mungkin juga sedang, tapi dia butuh firman.
Dia butuh kebenaran karena dia tahu itulah solusinya. Jadi bersyukur ya kalau yang udah dimuridkan, punya pembimbing, ayo go, gas. And next, kita muridkan lagi. Engkau dan saya perlu memuridkan orang. Beritain Injil, muridkan orang. Jangan takut. Itulah iman. Perlu berdoa, ya kan? Anugerah Bapak Ibu. Bukan karena saya dan istri saya. Di situ saya bilang sama istri saya, iya. Ini bukan karena kita, bukan juga karena teman kita, tapi ini karena Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan. Gak akan bisa kami enggak, karena Tuhan bekerja. Perubahan demi perubahan terjadi. Tiap kali kami bertemu, banyak perubahan. Dia cerita begini, begitu, dan lain sebagainya. Anaknya yang disabilitas itu kerja, Bapak Ibu. Kerja di MBG. Jadi kalau engkau yang normal malas-malasan kerja, hati-hati loh. Ini yang disabilitas aja bersungguh hati mau bekerja. Dia senang ketika dapat upah, gak main-main. Ini bertanggung jawab. Kan setiap pekerjaan bisnis kita ya, dia harus setia. Dikatakan setia dalam dari yang kecil dulu, baru setia dalam yang besar. Amin. Yes? Karena semua kita mau jadi kepala. Next. Manusia menerima keselamatan dan hidup baru dalam Kristus. Hanya ada di dalam Kristus melalui Efesus 2:8-9 ini. Keselamatan dan hidup yang kekal hanya ada di dalam Kristus, bukan yang lain. Kemenangan iman itu bukan kemenangan atas dunia atau materi, tetapi secara spiritual, secara rohani. Yang pertama, kita menang atas dosa. Roma 6:14. Kita menang atas ketakutan. Udah kesekian kali ya, jadi jangan takut. Dosa juga kita sudah menang, Bapak Ibu. Firman Tuhan, bukan saya yang bilang. Firman Tuhan. Tadi kita sudah baca juga, Tuhan juga sudah mengalahkan dunia. Ada dasarnya. Kemudian menang atas keinginan dunia. 1 Yohanes 2:16. Ingin itu, ingin ini yang dari dunia, kita udah menang. Bukan karena kita pakai ini kita baru diakui. Enggak. Baru kita merasa jadi hidup. Tidak. Kita ada karena Kristus ada dalam kita. Kristus sudah mengasihi kita. Apa adanya, bagaimanapun kita, hitam, putih, keriting, lurus, pendek, tinggi, Batak, non Batak. Kan hanya 2 aja di tempat ini yang banyak ya. Nias, Jawa, dan lain sebagainya. Nggak masalah. Menikah, sudah menikah, udah punya teman hidup atau belum, nggak masalah. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Amin. Engkau berharga. Bukan karena engkau udah punya ini, punya itu, sudah kesana, sudah kesini. Enggak. Yang berikutnya, kasih dan kebenaran. Galatia 5:6. Dengan itu kita bisa menyatakan kasih. Dengan itu kita bisa nyatakan kebenaran. Amin Bapak Ibu. Next, dikatakan menyerahkan hati kepada Kristus sebagai pusat hidup, bukan hasil atau mujizat. Jadi yang dikejar bukan hasil atau mujizatnya, tetapi hidup kita serahkan, berfokus kepada Kristus. Hidup kita bukan karena tadi aku diberkati ini, bukan karena aku juga sudah sembuh. Jadi kalau aku nggak sembuh, bukan. Bukan itu yang kita kejar, bukan kesembuhannya.
tetapi Kristusnya. Ya Bapak Ibu ya, termasuk dalam berbisnis juga ya. Nah, sedikit sharing gitu ya, karena hamba Tuhan itu, pemimpin di tempat ini sering menyatakan bagaimana harus berani menyatakan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Berulang-ulang kali dia nyatakan itu ya. Dan saya diteguhkan. Ya. Kami ada ruko di yang disewakan, dan si penyewa nanya gitu ya. Awal-awal sempat terpancing, dia nanya, dapat fee nggak Pak? Fee saya berapa Pak? Gitu kan ya. Saya cerita sama istri saya dengan anak saya, kami berdoa juga gitu. Dalam satu waktu saya diteguhkan, kau mau berbisnis cara Tuhan atau mau berbisnis cara dunia? Gitu kan ya. Akhirnya saya cara Tuhan. Akhirnya besoknya pas ketemu sama si pihak penyewa, saya bilang begini, kebetulan ibu, Bu, harga dari kami sekian. Dia mau masukin ke kantor pusatnya. Fee untuk ibu saya yang ngasih, tapi sesuai saya, bukan sesuai permintaan ibu. Ibu setuju, go. Tidak setuju juga, tidak masalah. Amin. Keren kan? Jadi saya juga mau mengajari dia untuk dia tidak melakukan yang salah. Itulah korupsi kolusi kan, kayak gitu kan? Ya, berapa buat saya? Nitip ya, di markup. Ini penawaran saya sekian, saya akan kasih buat kamu, tapi ya sesuai saya dong, suka-suka saya dong. Amin. Mau? Sedikit yang jawab. Mau nggak? Kita mau berbisnis ilahi nih. Kita mau diberkati, tapi nggak mau jalan-jalannya Tuhan. Kita mau jadi kepala, tapi sendok sana, sorong sana, nyontek sana, dan lain sebagainya. Ngomongin orang, jelekin orang. No! Kita bukan seperti itu. Kita firman Tuhan. Acuan kita firman Tuhan. Kebenaran. Siapapun yang sedang berjuang, lakukan kebenaran. Jangan takut. Jangan takut. Lakukan kebenaran. Itulah tanda kita berserah kepada Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita. Amin. Yes. Next. Ya. Iman yang menular dan berbuah bagi dunia. Jadi dia menular dan berbuah, Bapak Ibu. Artinya kita akan taat untuk diutus. Matius 28 ayat 19 dan 20. Ada kasih yang melayani, Yakobus 2 ayat 17, Galatia 5 ayat 13. Menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Itulah yang engkau dan saya sedang lakukan saat ini. Makanya tadi berulang kali, lampu merah itu berhenti, lampu hijau itu jalan, lampu kuning hati-hati. Punyalah SIM, helm, STNK. Itu adalah standar Bapak Ibu ya. Tapi orang-orang dunia akan melihat perbedaan itu. Cepat atau lambat mereka sedang melihat ada yang berbeda dengan orang ini, dengan orang-orang yang ada di sini. Ada yang berbeda dengan omongan mereka, perilaku mereka, sikap mereka, kasih mereka, perbuatan mereka. Karena ada Kristus, karena ada iman di tempat ini. Menyatakan kerajaan Allah melalui kasih, pengampunan, dan teladan hidup. Matius 5 ayat 14 dan 16. Haleluya. Ini baru ini Bapak Ibu. Tadi pagi saya terbangun jam 3. Perasaan saya sudah tidur nyenyak. Saya lihat kok terang gitu. Baru jam 3. Dan saya mimpi. Di mimpi saya itu Bapak Ibu, maaf ya, mimpi saya itu ada orang yang jahat dan orang itu saya hajar. Dan saya terbangun gitu ya. Lalu saya bertobat, Tuhan ampun. Bayangkan itu mimpi, saya minta ampun Tuhan. Lalu setelah itu saya berdoa, Tuhan tidak seperti itu. Yang harusnya terjadi adalah saya mendoakan dia dan seterusnya. Lalu Bapak Ibu, itu mimpi loh. Itulah karena ada firman,
ada kebenaran. Kalau nggak ada itu mungkin ya udah, anggap lalu aja mimpi. Tapi tidak, aku bertobat Tuhan. Di mimpiku itu aku nggak benar Tuhan. Aku bertobat, aku memberkati orang itu, dan tidak seharusnya kayak gitu, tidak harusnya memukul dan lain sebagainya. Tidak, bukan itu, tapi kasih. Haleluya. Amin. Keren kan? Mimpinya pun jadi berubah kan Bapak Ibu ya. Tetap bangun jam 3, bacalah firman Tuhan, baca firman Tuhan, dan seterusnya. Next, Billy Graham mengatakan, faith that never serve, never save. Iman yang tidak pernah melayani tidak akan pernah diselamatkan. Jadi iman korelasinya dengan melayani. Puji Tuhan Bapak Ibu, yang tadi sudah ada saudari kita, ibu dan anak melayani, bapak dan anak melayani, iya kan? Kakak dan adik melayani, luar biasa. Jadi kalau engkau ada kesempatan melayani, mari relakan dirimu untuk melayani Tuhan. Apapun itu ya, apapun itu. Tidak harus di depan, apapun itu. Ambillah setiap kesempatan. Makanya seneng nih, ya. TV baru lagi ya. Ya Pak Mike ya, ini luar biasa nih rekan kita nih. Berarti kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kita naik kelas terus kan? Ya kan? Kemarin lebih kecil, ini lebih besar nih. Keren kan? Luar biasa ya. Yang punya TV pun senang ya. TV-nya udah hidup lagi. Bermanfaat buat gereja. Haleluya. Next, apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan? Yang pertama, lakukanlah untuk percaya kepada Yesus setiap hari. Setiap hari. 1 Yohanes 5:5. Setiap hari, bukan hanya kita makan 3 kali, tapi setiap hari juga percayalah kepada Yesus. Mau 3 kali kayak mau 24 jam terserah, tapi setiap hari percaya pada Yesus. Yang kedua, buatlah matamu mata yang iman, yang beriman. 2 Korintus 5:7. Mata kita dipenuhi dengan iman. Ya. Bukan mata dipenuhi dengan barang-barang branded. Hati-hati ya, itu materialistis, bukan. Tapi mata yang dengan iman. Yang ketiga, biarlah hidup kita menjadi taat. Ibrani 11 ayat 8. Taat ada lagunya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Gitu kan ya? Taat ya. Jadi dia terus menerus taat. Mau angin badai, lakukan terus. Mau hujan, lakukan terus. Lakukan terus. Taat. Yang keempat dan yang terakhir dikatakan, pegang janji Allah. Roma 4 ayat 20-21. Penting firman Tuhan. Jadi iman korelasinya dengan firman Tuhan. Janji Allah itu firman Tuhan buat engkau dan saya. Apa itu? Saya nggak tahu. Cari tahu. Jadi engkau dan saya perlu datang sama Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, Charles Spurgeon mengatakan, iman yang tidak pernah diuji tidak akan pernah menjadi iman yang sejati. Jadi kalau dan saya mengalami pengujian, ya jangan mengeluh ya, jangan menghindar juga ujian. Betul kan ya? Karena dengan ujian kita naik kelas kan. Kecuali TK aja kan, TK nggak ada ujian kan. Tapi di kelas 1 kita ada ujian naik kelas 2, 3, 4, 5, 6. Kelas 6 ada ujian kita SMP, ujian lagi ke SMA, ujian lagi kita kuliah. Yang kuliah S1 ujian sidang. Ya Bang Roland ya. Setelah S1, S2 ujian tesis, master. Belum ada itu ya? Belum ada di tempat ini yang master ya. Ayo, yang mau master next kita kejar ya. Nanti yang master mau ke doktor, ujian lagi. Relakanlah engkau dan saya untuk ikut ujian dari Tuhan. Ujiannya dari Tuhan. Ujiannya bukan karena
perilakumu dan perilakuku yang mencobai Tuhan, tapi karena ujian ada dari Tuhan untuk membuat kita naik kelas. Naik kelas. Naik kelas. Tidak mengenakan, sudah pasti. Tidak nyaman, tentu. Tapi itulah iman.